Jadi inilah inspirasi, banyak rekan-rekan mu'alaf yang inspiratif. Bahkan kita kenal yang namanya Yusuf Hamka seperti apa, itu loh mu'alaf yang inspiratif. Masya Allah, beliau begitu kekeh kuatnya. Kita berbicara kebaikan orang lain, beliau sangat baik, sangat baik. Bahkan mungkin para mu'alaf di Indonesia aja belum ada mencapai prestasi seperti beliau, saya yakin. Walaupun ada, tapi prestasi yang seperti beliau, wallahu alam lah. Begitu menjadi mu'alaf, dia meninggalkan semuanya, meninggalkan harta dari keluarganya, dari nol sekarang menjadi seorang miliarder, bahkan mempunyai beberapa anak asuh. Wallahu alam, saya sangat salut, sangat terinspirasi dengan beliau. Anak itu sakit. Anak yang baru lahir itu sakit di umur 9 bulan. 9 bulan sakit, dan saya bawa opnam, tapi bos saya itu bilang, kamu itu saya bayar untuk ngurus konter, bukan untuk masukin anakmu ke konter rumah sakit. Izin ke rumah sakit. Lewat telepon dia ngomong gitu. Saya bilang gitu, Bu, diam di sini tunggu anak, saya tak ke konter bentar. Konter saya tanya, kamu tadi bilang di telepon apa? Kamu saya bayar untuk ngurusi konter. Uangmu nggak berlaku buat saya. Sekarang saya keluar nggak ngurusi kontermu, saya lebih berat anak saya. Dan sekarang juga saya minta perhitungan gaji saya sampai hari ini. Dia bilang, ya enggak gitu, cuma enggak kayak gitu bercanda, enggak kayak gitu, kondisinya saya baru kena musibah. Ya, apa yang sudah saya hasilkan untuk kamu itu belum seberapa kalau digantikan dengan apa yang kamu berikan. Saya bilang ke bos saya seperti itu. Tapi niat saya keluar sudah bulat. Saya nggak akan bekerja di sini lagi dan masih banyak pekerjaan lainnya. Itulah ujian yang membuat kita semakin kuat. Akhirnya kita kembali lagi kepada Allah, kembali lagi kepada Sang Pencipta kita. Ketika memang akhirnya menjadi sebuah kebiasaan, dan ini jamak dilakukan oleh saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Jadi ketika mereka tertimpa musibah, mereka baru ingat Allah. Tetapi ketika baru di atas, mereka lupa. Jadi ini terjadi sama saya juga, Cak. Jadi saya ngomong seperti ini hanya sebagai pengingat wasiat buat saya sendiri, terutama, dan saudara-saudara saya kaum muslim, terlebih-lebih para mu'alaf. Jangan sampai ketika enak mereka lupa, ketika susah baru meratap-ratap. Jadi inilah ujian kisah cinta kami yang semuanya kalau didasari karena niatnya ibadah, karena Allah Ta'ala, maka nggak akan ada yang namanya kesulitan sebenarnya. Secara zahir mungkin dilihat sulit, tetapi secara batin nikmat. Saya menikmati itu. Bahkan ketika kita nggak mempunyai apapun untuk dimasukkan ke dalam mulut kita bisa menikmati. Dan itu saya bukan melebih-lebihkan atau istilahnya mendramatis, enggak. Memang pernah terjadi seperti itu. Bahkan saya bilang ke istri, nggak makan 3 hari pun kita nggak akan mati. Karena apa? Takdir kita bukan mati karena kelaparan. Saya bilang, ya gitu ya, ala anak. Insya Allah enggak. Karena apa? Kita yakin Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Kita yakin itu. Kamu punya yakin dulu. Ya. Jadi memang di situ penerampatan ilmu-ilmu yang pernah saya tanyakan, pernah saya cari. Ternyata memang
berlaku di dalam kehidupan saya, dan menjadi sebuah keyakinan bahwa matematika dunia itu nggak akan bisa melampaui dari matematikanya Allah. Karena matematika dunianya pasti mentok, kita akan mengeluh. Tapi matematikanya Allah enak banget. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Ya sudah, selesai. Terserah Allah mau ngasih berapa, terserah Allah mau memberikan apa, terserah Allah mau melakukan apa. Kita tinggal nerima kok, selama ikhtiar kita sudah maksimal. Betul. Karena Allah hanya melihat prosesnya. Betul. Bukan ikhtiar. Melihat hasilnya, karena hasil itu haknya Allah. Betul. Bukan hak manusia kan. Kita nggak berhak mendikte Allah dengan keinginan kita. Betul. Karena memang kita meminta sesuatu, tapi Allah yang akan menentukan apa yang lebih kita butuhkan. Jadi kalau saya minta, ya Allah berikan saya rumah mewah dan ini, tapi Allah melihat kamu nggak butuh rumah mewah, yang kamu butuhkan itu ternyata cuma ini, dan ternyata itu lebih dibutuhkan daripada rumah yang mewah. Betul. Kalau saya meyakini itu. Jangan-jangan nanti dikasih rumah mewah lupa. Itu dia yang menjadi. Dan kadang gini, kisah-kisah seperti ini tuh dianggap kadang hanya bullshit dan lain sebagainya. Tapi kalau saya pribadi sebenarnya lebih kepada spirit untuk memberikan motivasi. Jangan sampai kita terlalu membanggakan dengan apa yang kita raih, kita capai. Tapi paling tidak kalau saya boleh, lebih baik kita merasa kurang dengan apa yang kita capai karena Allah. Jadi jangan pernah meninggalkan itu. Kalau kita, aku ini, aku ini, nah ini yang nanti akan menjadikan kita takabur. Jadi akhirnya mengurangi nikmatnya Allah, akhirnya menjadi kurang. Dohirnya sudah kurang, tambah kurang. Jadi malah minus. Jadi kalau saya lebih ke apa yang kita capai itu belum tentu lebih baik dari apa yang orang capai. Makanya ketika kita niatnya adalah ibadah, mencari kemuliaan atau rahmatnya Allah, saya melihat ke atas saya. Kok si A, si Fulan sudah seperti ini ya? Kok si dia sudah seperti ini ya? Kok saya belum ya? Gimana ya caranya? Caranya gimana ya? Saya mikir-mikir seperti itu. Akhirnya akan timbul atau muncul sebuah ide-ide atau kreativitas yang itu memacu kita untuk lebih baik, menjadi lebih memacu keinginan kita, fastabiqul khairat, untuk mencapai berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu. Nah, kalau yang saya lihat sekarang banyak para teman-teman mu'alaf itu kebanyakan syahadat selesai. Nah, syahadat selesai, sholat pun juga angin-anginan. Nah, ini yang menjadi bahaya. Taruhlah mereka syahadat karena mengejar si fulan atau fulanah nih. Mereka mau bersyahadat, kan banyak kasus-kasus seperti itu. Iya kan? Akhirnya ya udah tercapai dunianya, menggapai fulan, tapi akhiratnya nggak tercapai, Cak. Kalau saya kemarin tuh bersyahadat, tidak kepikiran saya mau mencari istri yang seperti ini, karena jauh banget durasinya. Bahkan sampai saya berdakwah, dan bisa dikatakan dakwah lah, walaupun cuma kecil-kecilan, saya nggak mencari dunia saya mengarah kepada seseorang yang akan satu. Bahkan saya pun mencarikan seseorang untuk pendamping. Waktu itu enggak ada pikiran, saya aja niat nikah aja belum ada waktu itu. Nah, kenapa? Hanya murni ikhlas karena Allah ingin membantu. Ternyata mah diberi yang sesuatu yang luar biasa gitu. Tidak disangka-sangka ya. Iya, makanya kan kalau syahadat atau menjadi mu'alaf hanya faktor dunia mengejar sesuatu, memang Allah akan memberi. Pasti akan memberi, tapi cuma dunianya aja. Dan ini banyak teman-teman atau saudara-saudaraku yang mu'alaf yang menganggap sepele
banyak mencederai akidahnya. Akhirnya ingin mempunyai istri atau suami yang cantik atau ganteng, oh tapi dia muslim, saya harus pindah agama nih. Dia bersyahadat tapi kemudian mengingkari setelah mendapatkannya. Nah, harus mengingkari ya. Iya, nah ini yang bahaya kan. Makanya ini yang membuat ketika saya email Cak Nur waktu itu, saya hanya ingin membagi pengalaman, jangan sampai terjadi penyimpangan atau mencederai akidah yang sudah baik menjadi buruk. Jadi inilah inspirasi, banyak rekan-rekan mu'alaf yang inspiratif. Bahkan kita kenal yang namanya Yusuf Hamka seperti apa, itu loh mu'alaf yang inspiratif. Masya Allah, beliau begitu kekeh kuatnya. Kita berbicara kebaikan orang lain, beliau sangat baik, sangat baik. Bahkan mungkin para mu'alaf di Indonesia aja belum ada mencapai prestasi seperti beliau, saya yakin. Walaupun ada, tapi prestasi yang seperti beliau, wallahu alam lah. Begitu menjadi mu'alaf, dia meninggalkan semuanya, meninggalkan harta dari keluarganya, dari nol sekarang menjadi seorang miliarder, bahkan mempunyai beberapa anak asuh. Wallahu alam, saya sangat salut, sangat terinspirasi dengan beliau. Hartawan yang dermawan. Iya, orang kaya tapi nggak kelihatan kayanya. Betul. Jadi nggak kayak orang-orang sekarang pengen kelihatan kaya, tapi sebenarnya enggak. Tapi kalau beliau Kebalikan. orang kaya tapi pengen kelihatan enggak kaya. Nah, ini yang menjadi inspirasi saya. Bahkan salah satunya dulu saya punya cita-cita, kalau enggak di tayangan lama, saya pengen membuat sesuatu yang itu membuat bahagia orang. Jadi berbagi tapi dalam bentuk edukatif, kayak jual warung murah dan lain sebagainya. Itu inspirasi dari beliau sebenarnya. Masya Allah. Dan ini beliau nanti bisa melihat amin video ini, amin ini, dan mudah-mudahan beliau mendengarnya dan menontonnya. Amin. Karena apa ya? Kalau orang mampu mikirin orang susah itu udah kecil, biasa. Tapi kalau seperti kita nggak menganggap susah sih. Tapi orang yang belum punya kemampuan tapi memikirkan kesusahan orang lain itu yang susah. Iya. Jadi saya berpikir bagaimana orang-orang itu bisa menikmati seperti orang-orang yang di atas mereka dalam hal duniawi, dalam hal ini ekonomi. Bagaimana caranya orang-orang yang tidak bisa membaca itu bisa membaca. Saya pengennya seperti itu. Bagaimana orang-orang yang kesusahan membiayai sekolah anaknya itu bisa tersalurkan atau bisa menyekolahkan anaknya. Tapi sekarang itu menjadi pikiran-pikiran saya yang itu membuat saya tidak puas sampai sekarang untuk bertarbiyah. Dan alhamdulillah kegiatan seperti ini saya didukung oleh istri. Jadi perjalanan-perjalanan seperti itu memang kalau kita one man show nggak bisa, harus ada orang yang mendukung. Karena apa? Kadang juga dibutuhkan pengeluaran tak terduga yang itu mengambil dari jatah rumah. Nah, ini harus butuh persetujuan kadang seperti itu. Keluar uang pribadi lah. Iya, itu harus ada komitmen karena bukan berarti kita menghitung sedekah matematika, enggak. Kalau saya enggak cocok dengan sedekah matematika dalam artian kita bersedekah sekian nanti pasti akan dengan enggak, ya sedekah aja. Kalau mau ngasih ya kasih aja. Nah gitu. Istri saya cuma ya wis ya, enggak apa-apa. Penting ya enggak apa-apa. Kalau pakai ya wis lah, itu saya urungkan. Kalau istri saya bilang ya wis lah, itu saya urungkan, enggak jadi deh. Bilang apa? Enggak pakai ya wis lah. Berarti masih ada ganjelan. Kalau ya, oke, siap, gunakan. Kita gunakan. Di
di balik saya bisa aktif seperti ini dan saya bisa meluangkan waktu seperti ini untuk mengajar dan mengajar, itu karena memang istri yang mendukung. Ada istri yang mendukung dan mendampingi saya sampai sekarang. Bahkan anak pun sekarang kadang ketawa ketika lihat bapaknya ngajar dan bilang, saya bisa nggak seperti itu ya? Bisa, karena kamu punya bekalnya, ayah nggak punya bekalnya. Saya bilang, kamu lebih maju daripada ayah, bidang kamu usuluddin, lebih potensinya lebih, cuma tinggal kamu punya kemauan enggak. Saya didik seperti itu. Kalau nggak punya kemauan nggak usah, daripada nanti membebani kamu. Jadi memang sambil ya, kopinya diminum enggak apa? siap ya. Makanya ini adalah pengalaman lain yang mungkin beda lagi. Ini lebih mengulik kepada keseharian mungkin sekarang nih. Seperti itu. Kayak yang kemarin kan mungkin perjalanan mu'alaf menjadi Nasrul menjadi, kalau ini lebih keseharian saya, sikap istri saya, keluarga saya, bahkan orang tua saya sendiri loh. Makanya saya tanya di balik kisah yang tadi serius banget, ya kan, kisah perjalanan mualafnya, saya juga pengen, mungkin pemirsa Mualaf TV ingin tahu, ya kan, sisi lain dari Mas Fajar ini, kisah cintanya itu seperti apa kan? Ya, kalau saya luar biasa, Masya Allah. Cinta itu kalau kita dasari karena ada beberapa cinta yang itu bisa menyesatkan kita. Kalau kita dasari cinta karena nafsu, ya sudah, ketika usia sudah enggak enak dipandang pun akan luntur cinta kita. Tetapi kalau niat awal saya ketika menikahi istri saya, melamar istri saya kan karena ibadah. Saya menikah dengan kamu karena ibadah, berarti atas karena apa? Kecintaan saya sama Allah, bukan kepadamu. Jadi ketika terjadi apa-apa, nanti Allah yang menentukan, Allah yang akan bertanggung jawab. Sampai sejauh mana perjalanan kita, wallahu alam, kita nggak tahu. Tapi sampai sekarang kita diberikan perjalanan yang begitu indah secara perasaan, dari hati ke hati. Pernah saya ribut sama kamu, pernah saya membentak kamu, saya bilang gitu sama istri. Tidak pernah. Bahkan saya selalu minta maaf ketika kamu berbuat salah. Karena apa? Bagi saya niatnya adalah ibadah. Saya adalah imam kamu. Ketika kamu bersalah, yang salah adalah saya. Karena saya nggak bisa didik kamu. Sadar nggak? Oh ya, betul. Kamu tidak pernah marah. Saya nggak pernah bentak, menghardi atau bilang dasar anak yang, tidak pernah. Insya Allah nggak, jangan. Nah ini yang, karena itu cinta itu ada dua kak saya, karena Allah atau karena nafsu. Kalau karena nafsu banyak yang terjadi perceraian, karena pasti akan cari yang lebih muda atau lebih kaya. Kalau saya insya Allah karena cinta saya kepada Allah, saya bisa bertahan mencintai dan dicintai. Baik, mungkin untuk kisah cintanya di situ dulu. Iya. Nah, sekarang mungkin saya ingin tanya, apa ya, cita-cita ke depan, ya baik cita-cita rumah tangga, Iya. ataupun cita-cita untuk anak, istri, dan pendidikan atau cita-cita, kan sekarang lagi ngajar ya? Iya. Ngajar metode Takifah. ya, Masya Allah. Gimana sih harapan kedepannya? Harapan saya, cita-cita saya itu, ya itu tadi saya di awal di depan saya bilang, cita-citanya adalah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ketika saya di dunia bisa membuat kebaikan dan bermanfaat untuk orang lain, insya Allah Allah pun juga akan memberikan yang terbaik buat saya dan keluarga di akhirat. Amin. Nah,
Cuma hanya saja secara spesifik cita-cita saya untuk keluarga, tidak ada seorang kepala keluarga itu yang menginginkan keluarganya carut marut, liar, dan inginnya keluarganya adalah samawa, sakinah, mawadah, warahmah. Nah, itu keinginan saya pribadi. Dan untuk keinginan yang lainnya, cita-cita saya, bagaimana saya bisa bermanfaat untuk orang lain, bagaimana keluarga kami itu nanti bisa membuat kebaikan untuk nama keluarga kami sendiri, bukan untuk orang lain tapi untuk keluarga kami. Jadi selama ini kan kami dianggap keluarga yang nano ya kan, banyak yang keyakinannya berbeda. Nah, ini bisa membuat kebaikan. Ternyata kita keluarga yang Indonesia, benar-benar Indonesia gitu. Jadi ini bisa membuat percintaan. Anak saya pondokkan, dia tahu ilmunya bagaimana membuat sebuah kebaikan. Kalau untuk mengajar, kalau mengajar saya pengen hanya meluluskan orang-orang yang niat-niat belajar, tidak putus ketika belajar, tidak putus di tengah jalan. Jadi apa yang saya ajarkan nantinya pun bisa mereka ajarkan. Apa yang saya inginkan dalam mengajar sudah tersedia oleh Allah, dijamin oleh Allah melalui wasilah-wasilah orang lain. Jadi saya nggak pusing ketika meluluskan, ini harus ada Quran nih, nah, sudah ada Quran datang. Nah ini yang penting. Jadi simpel-simpel aja sih Cak, karena apa? Kalau kita pikir yang ribet-ribet, rumit-rumit cita-cita itu, kita akan stres. Yang pasti tetap tujuan Allah menciptakan kita di dunia ini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu yang saya pegang dari itu. Jadi apa yang saya kerjakan adalah ibadah. Apa yang saya lakukan adalah ibadah. Saya berumah tangga adalah ibadah. Saya mencintai istri saya ibadah. Mencintai anak ibadah. Mencintai orang tua yang masih ada ganjalan hati, itu ada saya niatkan untuk ibadah. Mencintai anak-anak yang belajar dengan saya, mencintai orang-orang yang belajar dengan saya, itu ada saya niatkan ibadah. Bahkan saya bekerja pun yang serabutan carut marut, saya niatkan ibadah. Walaupun kadang sih, ayo mesti belum, iya, alhamdulillah, tapi aku bawa barokah loh. Barokahnya Pak, aku lihat kamu sampai rumah. Nah, itu adalah ibadah buat saya. Karena itu nanti akan diganti oleh Allah. Yakin, kalau kita punya ilmu yakinnya, cara meyakinkannya, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan. Dan semua orang-orang yang pernah berjasa kepada saya hanya menginginkan itu sebuah cita-cita. Kumpulkanlah kami kelak bersama Rasul, menjadi umatnya Rasul. Kami dalam satu kelompok, guru-guru saya, orang-orang ulama-ulama, para syuhada, saya pengen dikumpulkan menjadi satu bersama mereka dalam kelompoknya Rasulullah. Itu cita-cita yang paling jauh. Itu Cak. Masya Allah. Jadi kalau boleh saya rangkum ya, dari perbincangan tadi, mohon izin ini. Nggih, monggo. Dirangkum dalam hadis sahih, rawahul Bukhari wa Muslim. Salatu man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 golongan orang yang akan memetik manisnya iman. Dari perbincangan tadi kayaknya ketemu semua ini. Iya. Yang pertama, ayakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Cintailah Allah dan Rasulnya. Iya. Melebihi cintanya, melebihi segala apapun yang dia cintai di dunia ini, ya kan? Jadi gambaran tadi, masya Allah,
Mas Fajar sudah menceritakan bahwa niat hidup di dunia ini semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ya, Masya Allah. Hujan ini. Alhamdulillah. Barokah. Kemudian yang kedua, wa ayyuhibbal mar'ala yuhibbuhu illa lillah. Jadi yang kedua ini tentang tadi cintanya dengan keluarga. Masya Allah. Ya kan? Yang memberikan berkah. Semuanya pun karena Allah. Lagi-lagi kembali kepada Allah niat kita. Kemudian yang ketiga, nah ini yang ketiga ini menyentuh karena jenengan seorang mualaf. Iya. Yaitu wa ayakroha ayauda fil kufri ba'dahu anqadallahu minhu kama ayulqa finnar. Masya Allah. Ya kan? Dia yang dulunya pernah kafir, ya istilahnya kafir gitu. Ya, kafir. Dulu pernah menjadi seorang kafir, terus kembali ke jalan Allah, hijrah, ya kan? Dan dia takut akan kembali seperti dulu waktu kafir. Takutnya seperti dilempar ke dalam api neraka. Masya Allah. Nauzubillah. Itu gambaran tadi jenengan kan, dulunya seorang Nasrani, ya kan? Celup gitu terus kan? Iya. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan jenengan istiqomah. Amin, amin, Masya Allah. Amin. Dan Insya Allah kelak kita dipertemukan. Amin. Di surga. Itu yang menjadi keinginan kami semua. Baik, karena ini mungkin hujan. Iya. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Iya. Mungkin pesan ya, cenderung pesan ke pemirsa sahabat Mualaf TV yang mungkin pada kesempatan kali ini sedang menonton tayangan ini. Alhamdulillah, pesannya masih sama. Jadi jangan berhenti untuk belajar, kejarlah ilmu sampai masuk ke liang lahat kita. Jadi jangan puas ketika seorang mualaf sudah bersyahadat, jangan puas di situ, tapi carilah ilmu. Atau jangan puas ketika Anda dilahirkan sebagai seorang muslim tapi tidak ada manfaatnya untuk orang lain. Jadi buat saya pesan ke teman-teman saudara-saudaraku muslim dan mualaf, gunakanlah sisa jatah hidup kita ini untuk mencari ilmu, bertolabul ilmi untuk bekal kita kelak di yaumul akhir, dan untuk kita bisa bersama-sama berkumpul bersama baginda Nabi Rasulullah. Jadi yuk mari bareng-bareng kita tingkatkan keimanan kita. Jangan gunakan status sebagai seorang muslim atau seorang mualaf untuk mencari keuntungan dunia, jangan. Tapi jadikan ini sebagai pacuan, sisa hidup kita ini sebagai pacuan untuk kita piknik kelak di akhirat. Udah adakah bekal untuk itu? Tafadhol Anda yang bisa menjawab. Bekalnya adalah ilmu. Masya Allah. Oke, terima kasih banyak. Masya Allah, semuanya ini bermanfaat buat saya sendiri dan mungkin pemirsa sahabat Mualaf TV yang pada kesempatan malam hari ini, kesempatan kali ini sedang menonton. Terima kasih banyak karena ini mungkin sudah larut malam. Alhamdulillah. Semoga kisah perjalanan jenengan bermanfaat buat semuanya. Amin. Semoga ini juga bisa menginspirasi buat saya sendiri untuk semakin baik. Insya Allah. Masya Allah. Ya. Mungkin itu saja. Nanti mungkin kapan-kapan kita main lagi ke rumah yang jenengan. Boleh. Kita mungkin akan ingin tahu kegiatan aktivitas pada saat mengajar ngaji. Mungkin pemirsa sahabat Mualaf TV mungkin juga penasaran kan? Seperti apa sih ya? Nanti kapan-kapan kita insya Allah nanti silaturahim lagi. Kita sampaikan tentang metode yang kita awal tadi kita sampaikan takifah itu seperti apa. Saya jadi, juga penasaran. Monggo. Saya sendiri belum tahu. Rekan-rekan mualaf jangan lupa kalau ingin untuk sekitar Solo yang ingin belajar, silahkan nanti bisa menghubungi Mualaf TV.
karena saya tidak menyebarkan nomor telepon karena memang saya nggak punya telepon. Jadi nanti bisa menghubungi admin Mu'alaf TV yang berminat khusus untuk yang dalam kota aja, Cak. Siap. Ya. Free, gratis, yakin bisa. Contohnya adalah 2 hari. Kalau Anda penasaran apakah benar 2 hari, silahkan coba. Iklan ya ini, Cak ya. Iya. Nggak apa-apa kan? Pada kenyataannya kan nanti mungkin bisa 3 hari, tergantung kemampuan Iya, juga kan. tergantung kemampuan kalau itu sih, Cak. Iya, karena jenengan kan percontohan pada saat Iya. itu kan digenjot istilahnya kan. Iya. Kalau yang lain kan nggak mungkin kan. Iya, Iya. saya nggak mungkin jod-jod Iya. seperti Ustadz saya. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Iya, monggo, Ustadz. Baik, terima kasih. Demikianlah perbincangan kami yang mungkin sangat seru, dan bukan cuma itu. Perbincangan kami ini mudah-mudahan perbincangan yang bermanfaat. Dan Amin. beliau luar biasa sekali, sangat menginspirasi buat kita semuanya, khususnya buat para mualaf yang mungkin baru masuk. Beliau adalah inspirasi buat kita semuanya untuk terus semangat belajar dan belajar. Terima kasih buat pemirsa sahabat Mu'alaf TV yang pada kesempatan kali ini sudah setia menonton atau mengikuti perbincangan kami. Semoga Anda juga yang menontonnya mendapatkan pahala dan manfaat. Amin. 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 Baik, itu saja. Barangkali ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada benarnya semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe dan bunyikan loncengnya Mu'alaf TV. Masya Allah. Terima kasih. Saya Wahyu Fajar Prasetyo, salah satu mu'alaf di kota Surakarta. Saya ingin menyampaikan selamat milad untuk Mu'alaf TV. Semoga Mu'alaf TV semakin berkembang lebih baik, menjadi tontonan yang menjadi tuntunan, bisa memberikan inspirasi dan mendidik generasi-generasi Islam yang lebih maju. Selamat milad Mu'alaf TV.